Demo driver ojek online atau ojol selalu terjadi tiap tahun. Demo ini tidak akan terjadi lagi jika pemerintah menetapkan driver ojol sebagai pegawai, bukan lagi mitra kerja. Karena dengan ditetapkan jadi pegawai, maka aturan menjadi jelas, perusahaan tidak semena-mena, permasalahan selesai, dan mensejahterakan driver ojol. Pertanyaannya, kenapa pemerintah Indonesia tidak bisa menetapkan driver ojol menjadi pegawai? Demo terus terjadi karena status mitra kerja itu sendiri. Mereka menuntut kesejahteraan yang semakin menurun. Hal itu terbukti dengan potongan aplikasi yang bisa mencapai 30%. Sementara, biaya operasional harian driver seperti biaya makan dan perawatan kendaraan ditanggung driver sendiri. Kemudian, status driver ojol yang masih ilegal. Tidak ada undang-undang yang melindungi mereka. Karena status ilegal ini, perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang kepada driver ojol dan tidak ada sanksi tegas dari pemerintah. Kita bisa berkaca kepada negara-negara lain seperti Inggris, Italia, Spanyol, Amerika, Swiss, Belanda, bahkan Malaysia, di mana pemerintahnya menetapkan peraturan yang mengatakan bahwa driver ojol harus diperlakukan seperti pegawai. Itu artinya mereka berhak mendapatkan gaji pokok, cuti, dan uang pensiun. Kenapa di Indonesia tidak menerapkan seperti di negara lain? Kemenaker pernah mengatakan bahwa para driver ojol dan taksi online tidak bisa mendapatkan itu semua. Penyebabnya, hubungan kerja driver ojol dan taksi online merupakan kemitraan, bukan hubungan langsung perusahaan. Menurut rangkaian, kebijakan menjadi pegawai bisa diterapkan di Indonesia. Hanya saja, ada beberapa poin yang harus ditegakkan dengan jelas. Pertama, akun driver yang hanya boleh dipakai oleh driver yang daftar, bukan saudara maupun orang lain. Sering kita temui, saat kita pesan ojol, wajah driver di aplikasi berbeda dengan wajah driver yang menjemput. Wajah driver di aplikasi pasti sudah terverifikasi oleh perusahaan. Perusahaan juga tidak bisa menjamin jika wajah driver yang menjemput berbeda. Yang kedua, kendaraan yang dipakai harus yang sudah terdaftar. Tidak menggunakan kendaraan lain saat membawa penumpang. Ketika kita pesan online, terkadang motor atau mobil yang dipakai berbeda dengan yang tertera di aplikasi. Padahal, spesifikasi kendaraan juga mempengaruhi kenyamanan penumpang. Ketiga, seorang driver harus punya satu akun perusahaan. Masih banyak kita temui, pesannya lewat Gojek tetapi jaket driver memakai Grab, dan helmnya menggunakan Shopee. Kalau gini, gajinya kan jadi bingung ikut yang mana. Tetapi, semuanya pasti paham bahwa para driver melakukan hal itu akan mendapatkan lebih banyak pemasukan. Yang keempat, kalau menjadi pegawai, berarti mempunyai gaji pokok. Apakah ada jaminan jika nanti driver pasti bekerja? Bagaimana jika driver tersebut tidak menarik penumpang atau bersantai-santai? Apakah tetap mendapatkan gaji pokok? Hal ini yang harus ditegaskan lagi bagaimana skemanya.